Sebelum memulai praktikum nekropsi ikan, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahannya. Untuk alat yang digunakan, terdiri dari glove atau sarung tangan, blade, scalpel, gunting tajam dan tumpul, pinset anatomis atau pinset kirurgis, dan gunting tajam-tajam. Untuk bahannya, kita gunakan 1 ekor ikan nila. Sebelum memulai pembedahan, mari kita amati anatomi bagian luar pada ikan nila. Di bagian kepala ada struktur yang disebut dengan operculum. Fungsinya adalah untuk melindungi insang. Di bawah operculum terdapat insang sebagai alat respirasi pada ikan nila. Selain sebagai pertukaran gas, insang juga berfungsi sebagai alat pengatur pertukaran garam dan air. Pada bagian tubuh ikan nila, kita akan mendapati 1 pasang sirip dada, 1 pasang sirip perut, 1 sirip ventral, 1 sirip punggung, dan 1 sirip ekor. Sirip-sirip tersebut berfungsi sebagai alat gerak pada ikan nila. Selain itu, dapat kita perhatikan bagian mata, mulut, lidah, serta anus pada ikan nila tersebut tampak normal. Setelah mengetahui anatomi eksternal pada ikan nila, selanjutnya yaitu nekropsi atau pembedahan. Tujuan dari nekropsi ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari organ internal pada ikan nila. Nekropsi diawali dengan menginsisi bagian ventral ikan. Insisi dimulai dari bagian belakang anus sampai ventral operculum. Nekropsi kemudian dilanjutkan dengan menginsisi bagian lateral ikan yang dimulai dari belakang anus menuju ke arah dorsal hingga dorsal operculum. Untuk melakukan insisi, kita bisa menggunakan gunting tajam dan tumpul, ataupun bisa juga menggunakan blade dan juga pinset. Insisi juga dapat dilakukan dari bagian belakang operculum menuju arah kaudal hingga bertemu dengan bagian insisi pada bagian anus tadi. Insisi dilakukan searah dengan arah sisik ikan nila yang tujuannya adalah untuk mempermudah pembukaan dan pemotongan tidak akan terhalang oleh sisik ikan. Setelah insisi bagian depan dan belakang bertemu, kemudian kita lanjutkan untuk menginsisi ke arah atas untuk membentuk pembukaan yang lebih lebar. Pada bagian ini, kita bisa menggunakan gunting untuk mempermudah memotong muskulus ikan yang lebih tebal. Insisi terus dilanjutkan ke arah dorsal operculum sampai kita bisa menguakkan muskulus ikan nila dan kita dapat melihat organ internal ikan nila. Setelah kita kuakkan muskulus ikan nila, kita dapat mengamati organ dalamnya. Organ pertama yang bisa kita temukan adalah hepar. Hepar pada ikan berfungsi untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Hepar pada ikan nila bentuknya memanjang dari dorsal ke kaudal. Di sini dapat kita lihat, heparnya tampak tidak normal. Warna hepar tampak pucat kekuningan. Selanjutnya adalah organ lambung. Di dalam lambung terdapat proses pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim di lambung. Di sini kita dapat melihat organ lambungnya tampak normal. Menuju ke arah belakang dari lambung, kita dapat menemukan organ usus. Di dalam usus, terjadi proses pencernaan dan penyerapan berbagai nutrisi. Dapat kita lihat, organ usus pada ikan nila tersebut tampak normal. Di antara usus juga bisa kita dapati organ yang berbentuk seperti cacahan daging dan berwarna lebih gelap, yaitu organ pankreas. Pankreas ikan berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan pada ikan. Di bawah hepar, terdapat kantung empedu. Kantung empedu berbentuk bulat, berwarna hijau kehitaman, dan salurannya bermuara pada lambung. Selanjutnya adalah organ reproduksi ikan nila. Letak organ reproduksi pada ikan nila
adalah di kaudal menuju anus. Bentuknya tampak seperti saluran panjang yang menandakan ikan nila tersebut berkelamin jantan. Di belakang hepar, ada organ limpa. Untuk menemukan organ limpa, kita harus sedikit menguakkan hepar. Organ limpa pada ikan berbentuk panjang dan berwarna merah tua. Fungsinya yaitu memfagosit keberadaan benda-benda asing atau sebagai salah satu imunitas tubuh. Kemudian ada organ ginjal. Ginjal pada ikan nila berada di sepanjang tulang ikan dan beriringan dengan aorta. Fungsinya yaitu untuk menjaga homeostasis cairan tubuh ikan.